오늘 올라온 마지막 회 잘 읽었습니다. 멸망한 세계에서 살아남는 세 가지 방법. 줄여서 멸살법이 처음 연재된 건 제가 중학교 3학년 때였습니다. Film ini akan berfokus pada tokoh utama kita yang bernama Kim Dok-jae yang merupakan seorang fans garis keras sebuah novel web yang berjudul 3 Cara Bertahan Saat Kiamat. Dok-jae membaca novel tersebut semenjak dirinya kelas 3 SMP. Di saat novel itu mulai dipublikasikan untuk pertama kalinya sampai dengan hari ini novel itu tamat bersamaan dengan kontraknya di sebuah perusahaan yang juga sudah tamat. Novel itu sebenarnya hanya berceritakan tentang sebuah kisah fiksi mengenai awal mula kehancuran bumi dengan tokoh utamanya yang bernama Yoo Jung-hyuk. Namun karena melihat kegigihan Yoo Jung-hyuk di setiap episodenya yang selalu bertekad untuk menjadi lebih kuat demi melindungi teman-temannya serta bumi, membuat Dok-jae seperti mempunyai harapan untuk menjadi lebih kuat lagi melawan perundungan yang selalu dialaminya. Walaupun pada kenyataannya semua itu tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Di awal kemunculan novel itu, banyak orang sangat mengagumi cerita yang dihadirkan oleh sang penulis. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hanya dirinya lah saja yang tetap membaca novel itu hingga akhir. Setiap episode itu tayang, Dok-jae selalu membacanya hingga lebih dari 2 kali, hingga dia sangat mengingat betul detail alur cerita dari novel TCBSK. Bahkan kata-kata serta adegan pertama di saat 10 tahun yang lalu novel tersebut dipublikasikan masih terngiang jelas dalam ingatannya itu. 아직도 첫 문장이 생생합니다. 지하철이 멈췄다. 동호대교 한가운데서. 제 8612 행성계의 의료 서비스가 종료되었습니다. Dok-jae saat ini sedang berada dalam sebuah kereta menuju tempat tinggalnya. Dalam perjalanannya, dia tak sengaja bertemu dengan seorang rekan kerjanya yang bernama Yoo Sung-a yang juga sama-sama mendapatkan pemutusan kontrak kerja dari perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka berdua banyak mengobrol tentang apa yang harus mereka lakukan ke depannya agar bisa bertahan hidup di dunia yang keras ini, hingga mantan manajer mereka berdua menyapa Sang A, mencoba mengajak Sang A untuk makan malam berdua dengan dirinya. Sang A pun langsung menolak permintaan tersebut, sebab dia sangat mengenal betul sifat dan kelakuan dari Pak Han selama ini yang dikenal sangat brengsek terhadap para wanita. 그래요, 상아 씨. 그럼 또 봐요. 네. Tiba-tiba, Dok-jae mendapatkan balasan surel dari penulis TCBSK yang tentu saja membuat Dok-jae sangat terkejut karena selama ini dia mengirim surel pribadi, baru kali ini dia mendapatkan balasannya. Bahkan sang penulis tak segan-segan memuji kontribusi Dok-jae, sebab karena dia tak melewatkan satupun cerita yang ditulisnya hingga novel ini pun sampai pada ujungnya. Sebagai rasa terima kasihnya, sang penulis pun akan menuliskan bagian epilog istimewa berdasarkan kiriman surel dari dirinya. Dan bila dia tidak suka akhir ceritanya, sang penulis meminta Dok-jae untuk menulis sendiri versi dari pikirannya. Tiba-tiba kereta yang dinaiki Dok-jae berhenti mendadak, dan seorang announcer memberikan pengumuman kepada semua penumpang kereta jika layanan gratis sistem planetari 8612 telah selesai, dan sekarang layanan berbayar pun dimulai. Mendengar hal itu tentu saja membuat Dok-jae sangat terkejut, sebab kata-kata itu adalah kata-kata yang sama di saat novel TCBSK muncul dengan mempunyai adegan pertama yang sama persis di awal ceritanya. 이거 그 소설 시작이랑 똑같잖아. 한국어 패치가 이제 됐나 보네. Sebuah makhluk yang berjenis Dokaibi dengan nama panggilan Baehyung pun muncul di hadapan para penumpang kereta. Dia lalu meminta para manusia yang ada di dalam sana mendengarkan segala ucapan dari dirinya. Meskipun saat ini semua orang yang ada di sana sangat kesal kepada Baehyung, sebab mereka ingin kereta ini terus melaju agar mereka semua bisa segera sampai pada tujuan mereka. Bahkan seorang manusia terus memaki-maki Baehyung hingga membuat dirinya marah dan membunuh orang tersebut dengan kemampuannya. Baehyung pun mengatakan kalau di atas sana makhluk-makhluk agung yang jauh lebih hebat dari manusia lemah manapun akhirnya mengambil keputusan dengan akan menghukum semua manusia, sebab manusia adalah makhluk yang paling vulgar, serakah, dan ras paling egois di alam semesta. Sesuatu yang menarik akan segera terjadi, dan mulai sekarang kalian semua akan diberikan sebuah skenario yang dimana kalian semua harus menyelesaikan skenario tersebut, sebab itu akan menentukan nasib mereka.
Byung pun akan memulai skenario pertama, yang dimana mereka harus membuktikan jika mereka memang layak untuk hidup dengan membunuh satu atau lebih dari organisme hidup, dan bila berhasil, maka masing-masing dari mereka akan mendapatkan 300 poin. Tetapi jika mereka gagal, maka mereka semua akan bernasib sama dengan laki-laki itu. Waktu 10 menit pun dimulai, dan tanpa berlama-lama, kecaosan hebat pun terjadi di dalam gerbong kereta tersebut. Semua orang mengincar manusia yang lemah agar mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Namun di balik satu persatu kejadian yang saat ini terjadi, mulai membuat Dokja menyadari kalau apa yang terjadi saat ini sama seperti novel yang dibacanya, apalagi dia juga melihat keberadaan Yoo Jung Hyuk di dalam kereta tersebut. 정신 차리자. 나만 알고 있는 소설이 현실이 됐다. 이건 내가 미래를 다 안다는 얘기잖아. 잠깐만. 그럼 이 다음이... Akibat sabetan ekor dari makhluk di dalam air membuat keadaan di dalam gerbong kereta semakin chaos. Tetapi Dokja yang menyadari skenario ini segera mengambil box yang berisikan semut yang kemudian memberikan salah satunya kepada Sang A untuk berjaga-jaga. Dokja meminta Sang A untuk tetap berada di sini karena dia tahu cara menyelesaikan semua ini tanpa harus membunuh sesama manusia. Dia lalu berjalan melewati orang-orang dan mencoba untuk menghentikan dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Tetapi karena teriakannya itu tidak didengarkan oleh mereka, Dokja pun akhirnya membunuh salah satu semut di dalam box itu sehingga membuat dirinya menjadi orang pertama yang melakukan pembunuhan di area ini. 해당 구역 최초의 사례가 발생했습니다. 300코인을 지급합니다. Dokja pun mendapatkan 300 poin pertamanya, yang tentu saja membuat orang-orang bertanya dengan apa yang sudah dilakukannya. Dokja lalu menjelaskan, jika peraturan mengatakan bila setiap orang harus membunuh satu atau lebih organisme hidup, mereka tidak harus saling membunuh. Sebab selain manusia, apapun yang hidup di bumi ini merupakan organisme hidup, dan salah satunya adalah semut yang berada di dalam box ini. Mereka pun seketika langsung paham dengan apa yang dibicarakan oleh Dokja. Namun karena jumlah semut itu tidak sebanding dengan keberadaan orang-orang di sana, box yang berisikan semut tersebut pun menjadi rebutan semua orang. Dokja tidak bisa menghentikan dengan apa yang mereka inginkan saat ini. Tetapi melihat nenek-nenek tua tak berdaya terus dianiaya oleh seorang pemuda di sana, membuat Dokja terpaksa harus melakukan sesuatu kepada pemuda itu. 이 아저씨가 미쳤나? 아저씨 죽고 싶어요? Dokja lalu menawarkan semut kepadanya agar Kim Na-won tidak terus-terusan menganiaya nenek-nenek itu. Namun karena Na-won malah tidak peduli dengan segala ucapannya, Dokja pun terpaksa meningkatkan kekuatannya dengan membeli item menggunakan semua koinnya, meskipun dia tahu kalau di dalam novel Na-won merupakan salah satu anggota tim dari Yoo Jung Hyuk. 근력의 300코인 투자. 향상됩니다. Na-won yang marah lalu mengaktifkan kemampuan Gimdaknya, sehingga membuat Dokja tak sanggup melawan balik Na-won dengan kekuatannya saat ini. Dia bingung dengan apa yang harus dilakukannya, sampai di mana ada sebuah botol kecil berisikan ratusan telur semut menggelinding di hadapannya. Dokja pun langsung memanfaatkan hal tersebut dengan membunuh semua ratusan telur itu, sehingga membuat dirinya mempunyai ribuan koin untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. 체력의 3000코인. 민첩성의 3000코인. Na-won pun meminta maaf kepada Dokja dan berjanji tidak akan lagi mengusik nenek itu asalkan Dokja mau memberikan salah satu semut itu kepada dirinya. Namun karena Dokja sudah tidak peduli lagi dengan Na-won, yang dilakukannya saat ini adalah mencoba melindungi sang nenek dengan tubuhnya serta memberikan salah satu semut yang dibawanya itu kepada sang nenek sampai waktu yang diberikan oleh konstelasi habis. 제한 시간 만료. 시나리오가 종료됩니다. Semua orang yang tidak bisa membunuh satupun organisme itu pun akhirnya mati dengan wajah yang bolong. Begitu pula dengan sang nenek karena dia tidak mau membunuh semut yang diberikan oleh Dokja.
Byung muncul lagi di hadapan mereka dan memberikan selamat kepada 17 manusia di dalam gerbong kereta tersebut karena mampu membereskan skenario pertama. Sang Dewa Agung atau konstelasi bilang kalau kereta ini lebih seru dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi mereka menginginkan sesuatu yang lebih menantang lagi. Sebagai dukungannya, konstelasi berjanji akan memberikan sebuah kekuatan yang nantinya akan sangat berguna membantu membereskan skenario yang akan diberikan oleh konstelasi. Konstelasi mengawasi semua skenario dari luar angkasa, dan mereka sangat menikmati pertunjukan ini sambil tertawa melihat perjuangan manusia untuk bertahan hidup. Dokja yang secara garis besarnya sudah mengerti dengan semua ini, paham dengan apa yang diinginkan oleh konstelasi. Maka dari itu, dia memilih untuk tidak mengambil sponsor yang tidak diberikan oleh mereka, sebab di masa depan, para manusia diharuskan membalas pemberian dari mereka. Tak lama keadaan di sana pun semakin chaos, sebab monster air itu berusaha menarik gerbong kereta ke dalam air agar semua manusia yang ada di sana bisa dimakannya atau setidaknya mati dalam skenario ini. Lee Hyung Sung yang juga merupakan karakter lainnya yang bertarung bersama Yoo Jung Hyuk mencoba membuka pintu gerbong dengan kekuatan miliknya. Dia terlihat sangat kewalahan. Sebelum akhirnya Dokja memberitahu dirinya kalau dia harus menggunakan kemampuan miliknya yang terletak di bawah kanan penglihatannya. Setelah berhasil mengeluarkan semua orang yang berada di dalam gerbong kereta, Dokja pun bersiap untuk pergi dari sana. Namun melihat seorang bocah yang bernama Lee Gil-yong enggan untuk pergi dari sana sebab Dokja telah menghancurkan ternak semut miliknya, membuat Dokja harus berupaya keras untuk membujuk dirinya pergi dari dalam gerbong kereta. Mereka semua pun berusaha untuk lari menjauh dari atas jembatan bersamaan dengan sebuah skenario yang meminta mereka untuk kabur dari atas jembatan putus yang diakibatkan oleh serangan dari monster air. Dokaibi yang tak ingin perjuangan mereka hanya seperti itu, lalu meningkatkan levelnya dengan membangkitkan orang-orang yang mati di dalam gerbong kereta untuk menyerang mereka yang masih hidup. Sang A yang juga telah membangkitkan kekuatan dari sponsornya, membuatkan sebuah jembatan dari benang agar mereka bisa melewati jembatan tersebut dengan aman. Dokja pun segera meminta mereka semua untuk lekas pergi melewati jembatan menuju stasiun bawah tanah. Sebab tak lama lagi keadaan di luar sini semakin kacau akibat gas beracun yang mulai menyebar, dan pastikan untuk mengumpulkan koin karena itulah yang paling terpenting. Dalam kilas balik ingatannya tentang novel ini, Dokja teringat kalau stasiun Gumho adalah yang paling dekat dengan lokasi mereka saat ini. Atau mereka bisa memilih stasiun Chungmoro karena keberadaan Yoo Jung Hyuk, namun nantinya Yoo Jung Hyuk akan mati di sana ketika dirinya melawan naga api dan sang pahlawan tidak boleh mati dalam cerita ini. Yung Joo Ho pun tiba-tiba muncul dari dalam gerbong kereta dan mulai mengeluarkan senjata miliknya untuk mengalahkan semua mayat hidup yang berada di atas jembatan. Dokja yang sudah mengetahui masa depan dari Yoo Jung Hyuk memohon dirinya agar mau mengajak dia bekerja sama melawan naga api. Karena meskipun dirinya menggunakan kekuatan sponsor untuk kembali memulai semua ini dari awal, dia tidak akan bisa mengalahkan sang naga api bila hanya sendirian saja. Yoo Jung Hyuk sebenarnya sangat penasaran dengan siapa Dokja sebenarnya. Sebab selain mengetahui siapa dirinya, seharusnya Kim Na-won mestinya tak mati secepat ini, serta mengapa dia sangat mengenal Lee Hyun Sung. Dokja sempat berkilah tak mengakui semua itu. Namun karena Yoo Jung Hyuk telah mengaktifkan kemampuan deteksi kebohongan, Dokja pun mendapatkan pukulan dari bayangan Yoo Jung Hyuk. Yoo Jung Hyuk yang semakin penasaran dengan Dokja lantas bertanya kepada Dokja dengan apa yang terjadi di dunia ini serta kenapa manusia bisa dihukum. Tetapi karena Dokja bingung dengan apa yang dia tanyakan, Yoo Jung Hyuk lalu meminta Dokja untuk datang ke stasiun Chungmoro, itu pun jika dia masih bisa untuk bertahan hidup. Dokja masih bisa bertahan hidup meskipun dirinya ditelan oleh sang monster air. Tak lama skenario tersembunyi pun muncul dan Dokja diperintahkan untuk membunuh sang monster air itu. Dokja sadar kalau dia tidak mempunyai item untuk membunuh sang monster air. Tetapi dengan kehadiran Dokaibi di sana, setidaknya membuat Dokja mempunyai harapan menyelesaikan misi tersembunyi, asalkan dia bisa membuat Dokaibi menyukai dirinya, sebab hal tersebut bisa sangat membantunya untuk mendapatkan koin ataupun juga item. Dia lalu mengajak Dokaibi untuk bekerja sama dengan dirinya, karena dia tahu kalau saat ini Byung sedang mengelola siaran Starstream. Dokja pun juga mengetahui kalau saat ini salurannya sedang ramai ditonton sebab karena orang seperti dirinya sanggup membuat para konstelasi terhibur. Byung sebenarnya sangat terkejut mendengar semua itu, sebab mengapa seorang manusia rendahan seperti Dokja bisa mengetahui segala hal tentang dirinya.
Bihyong lalu mematikan siaran live streamingnya dan mulai berbicara empat mata dengan Dokja. Dokja pun kemudian mengatakan jika seharusnya Bihyong itu lebih pintar memanfaatkan keadaan agar dia tidak terus-terusan mengemis sebagai Dokkaebi kelas 9 redahan. Dokja berjanji akan membantu Bihyong agar dia menjadi Dokkaebi kelas 1, tetapi dia harus tanda tangan kontrak eksklusif dengan dirinya. Dokja telah menunjukkan semua kemampuan miliknya yang tentu saja menarik minat para konstelasi untuk berdonasi di layanan live streamingnya. Dan sebagai bukti semua ucapannya tersebut, Dokja lalu meminta Bihyong untuk melihat seberapa banyak jumlah donasi yang kini Bihyong miliki. 한시골의 진실 내가 공부했니? 좋아요 기억하시죠? Percaya dengan ucapan Dokja, Bihyong pun mengajak Dokja untuk bertanda tangan kontrak eksklusif dengan pembagian keuntungan 50/50. Setelahnya, Dokja lalu membeli beberapa item dari toko Dokkaebi agar bisa digunakannya untuk membunuh monster air ini meskipun yang Dokja beli hanya duri tajam Stonehook. Dokja mulai menancapkan duri tajam Stonehook di tubuh Intisaurus, sebab cara ini pernah digunakan oleh Yu Jung-hyuk untuk membunuh sang monster air ini. Sementara itu di luar sana, Yu Jung-hyuk mengawasi dengan apa yang akan dilakukan oleh Dokja dalam melawan Intisaurus, sambil mengingat perkataan Dokja yang akan membantu dirinya dalam melawan sang naga api. Waktu pun berlalu, akhirnya Dokja sanggup menyelesaikan skenario tersembunyi dan dia mendapatkan 9.000 koin sebagai hadiahnya. Tetapi selain hal itu, dia pun juga turut mengambil inti dari Intisaurus, namun tujuannya bukan untuk menjual barang itu, melainkan melakukan pertukaran 1:1 dengan pemilik barang sangat langka yaitu Ether Keyakinan di toko lelang Dokkaebi. Bihyong sebenarnya sangat takut karena kenapa bisa Dokja mengetahui semua itu, namun itu bukanlah masalah lagi. Karena yang terpenting bagi Bihyong, tujuannya menjadi Dokkaebi kelas 1 bisa terwujud. Bihyong lalu pamit meninggalkan Dokja dan akan kembali bila Dokja membutuhkan bantuan dari dirinya. Tak lupa, dia juga memberikan Dokja sebuah hadiah berupa starter pack, sebab benda ini sangat Dokja butuhkan akibat gas beracun yang sudah menyebar di luaran sana. Sesampainya di luar, Dokja mendapatkan notifikasi dari beberapa konstelasi agar dirinya mau menggunakan sponsor yang mereka berikan. Namun lagi-lagi, Dokja menolak untuk menerima kekuatan dari mereka. Dia pun lalu berjalan sendirian menuju ke stasiun Gumho. Tetapi sebelum itu, dia akan mampir dulu ke sebuah minimarket untuk mengisi perutnya yang kosong. Di dalam sana, dia melihat beberapa orang yang telah meninggal. Namun mengetahui kalau salah satu dari mereka masih hidup, dia berusaha untuk menolongnya, bersamaan juga dengan seekor serangga besar yang berusaha memakan mereka berdua. Setelah berhasil lolos dari serangga itu, Dokja lalu berusaha untuk membangunkan Jung Hee-won dari pingsannya. Tetapi kedatangan beberapa orang ke sana agak membuat Hee-won marah, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena baru tersadar akibat ulah mereka juga. Dokja yang segera menyadari situasi itu segera mendatangi mereka demi bisa memberikan mereka pelajaran akibat perbuatan yang telah mereka lakukan. 근력에 1,500코인을 투자합니다. 가슴, 오른쪽. Chun In-ho lalu menghentikan perbuatan orang-orang yang ingin melukai Dokja, yang kemudian menundukkan kepalanya meminta maaf atas kejadian yang baru saja terjadi kepada Dokja. Sang Ah, Hyun Song, dan Gilyong juga terlihat berada di sana, yang kemudian mengobati luka yang berada di telapak tangan Dokja. Sambil membalut luka di tangan Dokja, Sang A lalu bercerita kalau Tuan In-ho itu dianggap penyelamat orang-orang di sini, sebab karena pengaruh dirinya, dia bisa meyakinkan orang-orang dengan level tinggi untuk keluar dan berburu lalu membagi koinnya bersama warga. Selain hal itu, kini mereka juga bisa mengetahui kemampuan yang diberikan oleh konstelasi, terutama Gilyong yang katanya mampu memanggil dan berbicara dengan hewan. Yeon Seong yang penasaran bertanya kepada Dokjo tentang siapakah laki-laki yang mendorongnya dari atas jembatan, sebab setelah gas beracun keluar, orang itu berjalan sendirian ke Namsan. Mendengar hal itu jelas membuat Dokja terkejut karena seharusnya dalam cerita novel Yu Jung-hyuk berada di stasiun ini dan mencurigai kalau mereka belum menyelesaikan skenario yang berada di stasiun ini. Sang A pun mengatakan kalau beberapa orang sudah masuk ke terowongan berusaha untuk membereskan skenario, tetapi dari semua itu tidak ada satupun yang pernah kembali. Tak lama sebuah pengumuman pun disampaikan yang mengabarkan kalau pembayaran biaya bertahan hidup akan jatuh tempo dalam waktu 3 jam ke depan, dan bila ada yang tidak mempunyai koin maka bergabunglah dengan grup pencari
lagi yang akan berangkat dalam waktu 3 menit ke depan atau pilihannya hanya mati dibakar di tempat ini. Orang-orang yang frustasi karena tidak mempunyai koin mendatangi Dokja agar dia mau memberikan sedikit koinnya untuk mereka sebab mereka mengetahui kalau Dokja mempunyai koin yang sangat banyak. Mereka terus menekan Dokja agar mau memberikan koin miliknya itu. Tetapi Dokja yang curiga sebab mereka mengetahui kalau dia mempunyai koin yang banyak lalu bertanya tentang dari mana mereka mengetahui semua itu. Inho lalu muncul dan langsung meminta maaf kepada Dokja karena dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang di sini, serta dirinya yang juga telah memberitahu masalah ini kepada mereka semua. Di mata kebanyakan orang, Inho terlihat sangat santun dan bijaksana. Namun Dokja yang segera menyadari siapa dirinya, berusaha memancing amarah Inho dengan caranya sendiri. 김독자 씨 좋은 분인 줄 알았는데. Melihat mereka yang sudah terpancing, Dokja pun mengatakan kalau dia akan membantu mereka hari ini tetapi dengan syarat dirinya harus menyelesaikan skenario stasiun Gumho dengan membunuh semua monster yang ada di sini. Di cerita novel ini, sebenarnya Inho telah menjual dirinya pada konstelasi dan menghilangkan sisi kemanusiaannya untuk menjadi seorang monster. Dan di hadapan semua anak buahnya, Inho mengatakan, jika saat ini hanyalah Dokja yang punya kemampuan paling tinggi dan punya paling banyak koin di stasiun Gumho sekarang. Biarkanlah dia menyelesaikan skenario ini, sebab selama dirinya masih berada di sini, tidak akan ada orang yang bisa menyelesaikan skenario itu. Dokja pasti akan mati jika meneruskan skenario Gumho, dan bisa menjadi keuntungan buat mereka sebab koin miliknya itu akan menjadi milik mereka. Sementara itu di luar sana, Dokja tengah mempersiapkan dirinya untuk menyelesaikan skenario ini dengan dibantu oleh ketiga rekanannya. Tetapi selain mereka bertiga, Huiwon yang sebelumnya pernah ditolong oleh Dokja ikut serta dalam skenario ini sebab saat ini Huiwon punya amarah yang meluap-luap akibat pengkhianatan Inho yang telah membunuh semua teman-temannya. Mereka berlima pun berjalan menyusuri terowongan kereta bawah tanah. Tetapi karena keadaan di dalam sana gelap, Gilyong lalu menggunakan kekuatannya itu untuk memanggil kunang-kunang agar bisa menerangi terowongan tersebut. Tetapi di balik semua itu, kunang-kunang itu pun juga memberitahu Gilyong kalau saat ini para monster-monster itu dalam perjalanan ke tempat mereka. Sang A pun dibawa kabur oleh para monster, dan mereka berempat pun berlari mengejar monster itu sampai kuil milik monster tikus tanah, dan tugas mereka adalah menyelesaikan skenario dengan membunuh monster tikus tanah tersebut. Mereka semua pun saling bergantian mengerahkan semua tenaga dan kekuatan mereka untuk mengalahkan sang tikus tanah. Mereka sangat kesulitan menembus tubuh keras sang monster tikus tanah, belum lagi setelah monster itu mengaktifkan penjara ilusi, membuat mereka harus bekerja keras menghindari bayangan tangan-tangan itu, sebab bila sampai tertangkap, mereka akan kembali pada sebuah kenangan yang paling memilukan bagi mereka. Satu persatu dari mereka terkena efek dari penjara ilusi tersebut, dan Dokja sekuat tenaga berusaha membebaskan mereka dari belenggu penjara ilusi sembari mencari cara membunuh sang tikus tanah. Dokja lalu memanggil Bihyong sebab dia mau membeli energi murni bintang putih di toko Dokaibi dengan harga 50.000 koin. Saat ini dia hanya mempunyai 49.000 koin dan akan mencari 1.000 koin tambahan lainnya dengan membunuh beberapa monster di sana. 5만 코인을 지출 100정 단기를 구입합니다. Setelah berhasil membeli energi murni bintang putih, Dokja lalu memberikan kekuatan itu pada senjatanya agar senjata miliknya itu bisa digunakan untuk membunuh monster tikus tanah dengan sekali serangan. Hyunsong pun akhirnya terbangun dari mimpi buruknya tersebut, tetapi meskipun Hyunsong tidak bercerita apa-apa kepada mereka, Dokja mengetahui kalau di dalam novel, Hyunsong sangat tersiksa oleh rasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan seseorang sehingga dia tidak bisa memakai kemampuan miliknya sepenuhnya. Walaupun Dokja tahu dengan apa yang terjadi terhadap Hyunsong, dia pun tidak menceritakan itu kepada mereka semua, yang kemudian mengalihkan pembicaraan dengan mengajak mereka untuk mengambil hadiah dari peti harta karun. Barang-barang yang mereka dapatkan itu setidaknya sesuai dengan kemampuan milik mereka saat ini. Terkecuali Dokja yang malah mendapatkan sebuah pedang yang mungkin dianggap gagal, tetapi Dokja menyadari kalau pedang ini akan menjadi pedang yang sempurna bila dia bisa menemukan eter keyakinan. Dalam perjalanan mereka kembali ke stasiun, tak sengaja Gilyong menemukan sebuah batu bercahaya, dan Dokja yang melihat itu lalu menjelaskan kalau batu itu sangatlah berbahaya, dan bila jika mereka tidak sengaja untuk memakannya, maka sesuatu yang bertangan putih akan keluar dan sebuah mimpi yang menakutkan akan mereka alami.
Hwee-won yang penasaran sebab Dokja bisa mengetahui semua kejadian ini secara detail bertanya tentang siapakah dirinya sebenarnya. Dengan terbata-bata, Dokja sedikit menjelaskan kalau dia memang tidak punya sponsor ataupun kemampuan istimewa. Tetapi sepertinya dia gak tahu dengan apa yang bakalan terjadi dan bisa dikatakan itu semacam ramalan. Secara garis besar, dunia ini bisa kembali seperti sedia kala, tetapi itu butuh waktu yang lama sebab mereka harus menyelesaikan skenario sampai tingkatan ke-99. Di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa, seorang pahlawan yang bisa menyelesaikan semua skenario demi menyelamatkan dunia ini, dan dia adalah pria yang pernah mendorongnya sewaktu di jembatan. Tetapi masalahnya adalah besok dia akan mati bertarung melawan satu monster, dan jika sampai dia terbunuh, maka dunia ini akan tamat. Saat ini laki-laki itu sedang dalam perjalanan menuju ke stasiun Chungmoro, dan sebagai orang yang tahu tentang masa depan dari laki-laki itu, Dokja tidak bisa tinggal diam begitu saja melihat dunia ini hancur. Skenario stasiun Gumho belumlah mereka tuntaskan sepenuhnya, sebab masih ada satu monster lagi yang masih hidup, dan itu adalah In-ho. Hwee-won yang jiwanya masih diselimuti rasa dendam berjalan menuju ke stasiun demi membalaskan dendam kematian teman-temannya. Dia tiba-tiba menusuk Bang Chul hingga mati, dan koin miliknya menjadi rebutan orang-orang di sana. Tak lama In-ho juga berada di sana, dan segera memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Hwee-won beserta dengan semua rekanannya. Hwee-won lalu membangkitkan sponsor yang diberikan oleh konstelasi Hakim Iblis Api, sehingga kemampuannya saat ini meningkat sangat pesat dibandingkan saat dirinya bertarung dengan monster tikus tanah. In-ho pun mulai menunjukkan sisi kemonsterannya dan mulai menyerang Hwee-won dengan sekuat tenaga. Hwee-won sebenarnya sudah berniat membunuh In-ho dengan pisaunya. Namun gara-gara orang di stasiun Gumho yang meminta Hwee-won menghentikan aksinya sebab mereka sudah merasa nyaman berada di sini meskipun harus membayar 100 koin tiap harinya, membuat In-ho berhasil melepaskan diri dari Hwee-won dan mencoba kabur dari sana mengulur waktu hingga 3 menit waktu yang tersisa sampai skenario ini habis. In-ho berhasil masuk ke dalam penghalang, sehingga membuat mereka berlima tidak bisa menyentuh dirinya, dan satu-satunya cara mereka bisa melewati penghalang ini yaitu dengan membunuh dirinya. In-ho tertawa melihat penderitaan mereka, sambil menunggu waktu yang hampir habis, namun tiba-tiba dari belakang, sebuah tembakan peluru tepat mengenai kepalanya hingga mati. Seorang wanita dengan membawa senapan laras panjang lalu menampakkan dirinya. Dia lalu mengambil semua koin-koin itu dan mengatakan, jika kalian sudah bukanlah menjadi bagian dari distrik Gumho setelah berhasil menyelesaikan skenario ini. Skenario di sini bukanlah tempat mereka untuk berkumpul-kumpul, sebab semuanya berpikir dan bertindak secara individual. Melihat wanita itu, Dokja pun mengetahui tentang siapa dia sebenarnya, yang di dalam novel, di saat skenario pertama dimulai, Lee Ji-hye telah membunuh teman sebangkunya demi bisa bertahan hidup, dan dia adalah satu-satunya siswi yang selamat dari sekolah tersebut. Tak lama pemberitaan dari sebuah skenario stasiun Chungmoro pun diumumkan yang segera memerintahkan 104 orang di sana untuk duduk di zona hijau yang saat ini hanya untuk 52 orang saja. Mereka harus mencari zona hijau yang aman selama 10 menit, karena setelah itu para monster akan keluar dari dalam portal. Kecausan pun segera terjadi di sana, namun tidak dengan sebuah kelompok yang dipimpin oleh Kong Pil-du yang sanggup memperjualbelikan zona hijau ke dalam wilayahnya dengan biaya 750 koin per orang dalam semalam. Meskipun nampak sederhana, namun Pil-du telah mempersenjatai wilayahnya agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam sana. Dokja yang telah sampai di sana beserta dengan rekanannya segera memerintahkan mereka untuk berpencar mencari zona hijau, sebab setiap malam di skenario ini para monster akan menyerbu stasiun dan menyerang orang-orang yang berada di luar zona hijau. Mereka harus segera menemukan zona hijau dan lindungilah tempat itu bagaimanapun caranya, dan malam ini adalah hari keempat dari 5 hari yang sudah ditentukan dalam skenario. Mereka semua pun lalu berpencar mencari zona hijau, dan ketika Dokja akan beranjak dari sana, Ji-hye muncul dari belakang untuk bertanya tentang apakah dia peramal yang dibicarakan oleh masternya. Dan jika memang benar, Ji-hye ingin Dokja menunjukkan bonus lokasi tempat keberadaan dari zona hijau muncul. Sebelum masternya pergi, dia sempat berpesan kepadanya jika sang master mau menerima tawaran bantuan yang diberikan oleh Dokja. Namun Yu Jing-hyuk menginginkan Dokja meninggalkan yang lainnya dan bertahan hidup sendiri malam ini. Dokja pun dibuat bimbang dengan semua keputusan itu, dan teringat ketika dirinya SMP terus dirundung oleh teman-teman sekolahnya. Dokja sebenarnya sangat tidak peduli dengan ucapan para perundung-perundung itu, asalkan pertemanannya dengan Min Seop terus terjalin. Namun ketika dia akan mengajak Min Seop pergi dari sana, dia malah mendapat tamparan dari Min Seop sehingga membuat Dokja sedikit tidak percaya dengan yang namanya pengorbanan
keinginan yang tulus. Dokja yang sudah mengetahui lokasi bonus zona hijau pun segera menuju ke ubin tersebut. Dan tak lama, rekan-rekanannya mendatangi dirinya, mengeluh karena mereka tidak bisa menemukan zona hijau yang masih kosong. Sebuah teriakan dari langit yang berasal dari Dokaibi kelas 1 membuat konsentrasi para manusia terpecah. Sebab dia telah merubah aturannya dengan memberikan beberapa zona hijau bonus, tetapi ada zona hijau yang sebelumnya ada akan menghilang dalam waktu 1 menit lagi. Dokja lalu meminta rekanannya untuk merebut tempat milik orang lain jika mereka ingin selamat malam ini. Meskipun pada akhirnya itu akan membunuh orang-orang tersebut. Namun sepertinya teman-teman Dokja tidak ingin melakukan itu dan memilih untuk melawan para monster meskipun mereka harus mati. Dokja pun akhirnya memilih untuk bergabung dengan rekanannya demi melawan monster yang muncul dari portal merah. Tetapi dia juga memberikan petunjuk untuk mereka jika zona hijau bisa muncul di tempat paling berbahaya dan tempat itu dekat dengan portal keluarnya para monster. Segera setelahnya, mereka lalu berpencar membaginya menjadi 2 tim menuju ke portal para monster. Dokja yang bersama dengan Gileong berusaha melewati para monster yang menghadang mereka. Tetapi ketika dia akan sampai ke portal, Dokja terkejut melihat keberadaan Yu Jeng-hyuk di zona hijau. Dokja lalu meminta Yu Jeng-hyuk untuk minggir, sebab dia adalah orang yang tidak butuh zona hijau demi selamat dari skenario ini. Tetapi bukannya menyingkir dari sana, Yu Jeng-hyuk malah memberikan persyaratan baru untuk Dokja bila dia mau melawan naga api bersamanya, yaitu meninggalkan anak itu demi bisa masuk ke dalam zona hijau. Dokja pun langsung menolak syarat yang diberikan oleh Yu Jeng-hyuk, dan sebagai gantinya, dia lebih memilih untuk melawan para monster sendirian dan menggunakan batu penjara ilusi agar dia terselamatkan dari amukan para monster, meskipun dia harus menderita dengan ingatan kelam masa lalunya di saat dia harus bertarung dengan sahabat baiknya di depan para pembuli hingga Min Seop meninggal akibat luka-luka yang dia dapatkan. Semenjak saat itu, dia merasa sangat bersalah, dan novel TCBSK adalah satu-satunya harapan untuk merubah keadaan dirinya. Tetapi karena akhir cerita novel ini sangat menakutkan, Dokja malah ingin merubah akhir cerita yang berbeda. Yu Jeng-hyuk yang menggunakan kemampuan percakapan mimpi mengingatkan Dokja kalau dulu dirinya juga pernah berpikir seperti itu. Namun setelah kehilangan banyak teman dalam pertempuran neraka, bertarung sendirian akan lebih memudahkan bagi dirinya. Manusia memanglah seperti itu, dan bagaimanapun juga, dia bukanlah apa-apa. Dokja pun terbangun dari mimpinya, dan melihat teman-temannya yang terluka akibat berusaha menyelamatkan dirinya dari serangan para monster. Melihat hal itu, Dokja pun merasa sangat bersalah dan mulai berpikir kalau ada sebuah cara untuk menyelesaikan skenario ini. Hari ini adalah hari terakhir skenario di stasiun Chungmoro, dan seekor naga api pun juga akan muncul di stasiun ini. Mereka harus berusaha membunuh naga api itu demi bisa menyelamatkan Yu Jeng-hyuk dari kematian. Dan untuk mencegah hal tersebut, harus ada orang lain yang harus mengorbankan nyawanya demi membunuh naga api itu, dan orang itu adalah dirinya. Tak lama sebuah pemberitaan dari Dokaibe di hari terakhir skenario stasiun Chungmoro pun diumumkan. Pihak konstelasi ingin merubah aturan di skenario ini yang sebelumnya mempunyai konsep bertahan hidup dengan upaya sendiri berubah menjadi kerjasama di antara mereka semua gara-gara beberapa dari mereka bisa bertahan di luar zona hijau dengan bekerja sama. Yang tersisa dari mereka saat ini berjumlah 57 orang. Jadi untuk lebih meningkatkan lagi keseruan di skenario ini, maka pihak konstelasi hanya akan memberikan 1 zona hijau untuk bertahan dan itu akan diberikan kepada orang yang paling kaya di sini, yaitu Pildu. Demi bisa memuluskan rencananya, Dokja memohon kepada Jihye agar dirinya mau membantunya. Terus memohon kepada Jihye. Namun sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan apa yang akan Dokja rencanakan di tempat ini. Meskipun Dokja sedikit mengulik tentang masa lalunya yang saat itu membunuh sahabat baiknya di saat skenario yang pertama. Dokja lalu memanggil Baehyung agar dia bisa mencarikan semua uang donasi mereka untuk sebuah rencananya, yaitu demi menyewa serta membeli zona hijau milik Pildu. Awalnya, Pildu sangat meremehkan Dokja, tetapi setelah dia mendapatkan 100.000 koin dari dirinya, Pildu pun menuruti permintaan Dokja tak peduli dia berada di luar zona hijau. Namun, bukannya tetap berada di atas zona hijau, Dokja malah berencana menghancurkan lantai zona hijau itu sendiri dengan menggunakan pedangnya. Semua orang yang melihat itu lalu berusaha mencegah apa yang dilakukan oleh Dokja terhadap zona hijau itu. Tetapi Jihye yang akhirnya mengerti dengan perkataan Dokja tadi, mencoba membantu dirinya dengan menembakkan sebuah peluru tepat menembus lantai zona hijau tersebut. Pildu sangat marah terhadap Dokja, karena kenapa dia malah menghancurkan tanah miliknya itu. Dokja pun lantas mengatakan, jika andai saja dari awal zona hijau itu tidak ada, mereka pun juga akan tetap melawan mereka. Yang kemudian meminta Pildu untuk menuruti permintaannya, yang dengan memerintahkannya untuk menjaga semua warga di sini agar tidak mati, bagaimanapun caranya, terhadap para monster-monster yang akan datang ke tempat ini. Pildu pun lantas menggunakan sponsor milik konstelasi Master Pertahanan, yang kemudian memberikannya sebuah alat pertahanan darurat kepada Kong Pildu. Mereka semua pun kini saling bahu-membahu dalam melawan monster yang terus muncul dari dalam portal. Tanpa menyadari kalau di belakang mereka, sang naga api telah muncul juga demi membantai mereka semua di tempat tersebut.
Dokja meminta Yu untuk membiarkannya melawan sang naga api sebab dia akan mati jika memaksakan diri melawan sang naga api. Tetapi dengan sombongnya, Yu Jingyu mengatakan jika ramalannya 4 hari lalu tidak akan terwujud, sebab dia akan membuktikan kalau kekuatannya itu sudah jauh melampaui para manusia yang ada di bumi. Matinya sang naga api tidak membuat hati konstelasi senang. Dari itu mereka akan meningkatkan level kesulitannya, apalagi setelah mengetahui kalau ada satu manusia di area ini yang mempunyai kemampuan tidak normal. Sang naga api pun bangkit kembali dengan wujud yang berbeda, serta kekuatan yang jauh melampaui saat wujud pertamanya tadi, sampai-sampai membuat pedang milik Yu Jingyu hancur ketika mengenai tubuhnya. Dongja pun bergantian melawan sang naga api. Meskipun kekuatan dirinya jauh di bawah Yu Jingyu, Dongja mencoba terus melawan. Namun pada akhirnya, dia pun harus tersudut sebelum seekor serangga panggilan Gilyu datang membantu melawan sang naga api. 독자 아저씨는요? 제가요, 저할수 있어요. Meskipun terus mengeluarkan darah dari hidungnya, Gilyon pun masih mempertahankan serangga miliknya itu untuk tetap bertahan dari serangan sang naga api. Hingga akhirnya Hyun Sung yang melihat hal tersebut meyakinkan tekadnya untuk melupakan masa lalu demi menyelamatkan teman-temannya saat ini. Mereka semua pun kini saling berjibaku melawan sang naga api demi satu tujuan, yaitu menghancurkan cangkang bundar yang berada di dada naga dengan inti di dalamnya. Sebab jika mereka sampai berhasil menembus inti itu, maka mereka bisa mengalahkan sang naga api. Tetapi masalahnya, siapapun yang memecah cangkang itu pasti mati. Meskipun dia harus mati, mereka harus benar-benar menghancurkan inti di dalam cangkang itu. Karena nantinya siapapun yang berhasil menghancurkan inti itu akan menerima kemampuan istimewa yang dengan bisa menghidupkan kembali seseorang yang telah mati. Rencana awal mereka sepertinya tidak berjalan dengan mulus, sampai-sampai cangkang yang sudah dipecahkan oleh Dokja kembali menutup. Bersamaan dengan itu juga, Yu Jingyu pun bangkit kembali yang kemudian melanjutkan pertarungannya melawan sang naga api. Yu Jingyu mati terbakar, sama seperti kisah di dalam novel, dan perlahan dunia saat ini mulai menghilang seiring kematian Yu Jingyu. Mereka semua pun sangat putus asa. Namun tiba-tiba adanya sebuah pesan dari sang penulis novel yang menukar inti-inti Saurus dengan eter keyakinan, membuat Dokja mempunyai harapan untuk merubah akhir cerita sesuai dengan apa yang dirinya inginkan. 그린존 시나리오를 클리어했습니다. Berhasil membunuh sang naga api, skenario zona hijau pun akhirnya telah berhasil diselesaikan, dan mereka mendapatkan 10.000 koin sebagai hadiahnya. Selain hal itu, Dokja pun juga mendapatkan kemampuan Raja Tanpa Pembunuh, yang nantinya akan digunakan Dokja untuk menghidupkan kembali Yu Jingyu, dan semua orang bersorak bahagia merayakan kemenangan mereka. Dan sebelum film berakhir, di bagian mid credit, mereka pun mendapatkan informasi tambahan mengenai skenario baru yang saat ini telah ditingkatkan levelnya. Tiba-tiba suara jeritan minta tolong dari lorong kereta terdengar keras oleh mereka, yang ternyata itu adalah Han yang mengabari mereka kalau beberapa monster membunuh semua orang di stasiun Gumho. Dan saat ini, mereka semua dalam perjalanan ke stasiun ini. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!